Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ristiani sebagai moderator dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis pada salah satu UMKM yang ada di Tasikmalaya, yaitu Sate Asin Pedas Alfi. Adapun anggota dari kelompok 1, yang pertama ada Gina Fitri Rahayu, yang kedua ada Hengki Fieri, yang ketiga ada Muhammad Rifial, dan yang terakhir ada saya sendiri, Rini Ristiani. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan sebuah penelitian pada suatu rencana bisnis yang bukan hanya untuk menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis itu dilakukan, namun tetap saja studi kelayakan bisnis ini harus diterapkan pada saat pengoperasian dilakukan secara rutin untuk mencapai keuntungan maksimal pada waktu yang tidak ditentukan. Kemudian di sini ada profil usaha. Sate asin pedas Alfi ini merupakan makanan yang terbuat dari daging yang dipotong kecil-kecil dan ditusukkan pada tusukan lidi yang terbuat dari tulang daun kelapa atau bambu dan kemudian dipanggang dengan menggunakan bara arang dari kayu. Nah, sate asin pedas Alfi ini memiliki keunikan tersendiri dari sate-sate yang lainnya. Untuk nama usahanya ini adalah Sate Asin Pedas Alfi dan kepemilikannya itu Muhammad Rifial Padilah dan tempat berdirinya di Jalan Dr. Sudarjo nomor 103, Simpang 5 Tasikmalaya, depan Bakso Firman. Tahun berdirinya yaitu pada tanggal 8 Desember 2022. Kemudian, untuk aspek hukum pada bisnis Sate Asin Pedas Alfi ini belum memiliki legalitas usaha, dikarenakan baru berjalan selama 1 bulan. Meskipun demikian, Sate Asin Pedas Alfi ini akan melakukan izin usaha atau melakukan legalisasi usaha dengan mengurus surat izin usaha. Selanjutnya, aspek pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Bisnis food and beverage yaitu bisnis makanan dan minuman yang pada saat ini dapat dikatakan sebagai kategori bisnis yang paling populer dan menjanjikan di semua wilayah termasuk Tasikmalaya. Usaha sate peluangnya memang menguntungkan, oleh karena itu harus dimanfaatkan dengan baik supaya bisa bertahan dan bersaing secara ketat antar pengusaha kuliner lainnya. Aspek pemasaran selanjutnya yaitu analisis pesaing atau analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Sate asin pertama di kota Tasikmalaya, belum banyak pesaing di kota Tasikmalaya, lalu memiliki tempat strategis juga. Dan yang kedua ada weakness. Weakness yaitu kelemahan. Kelemahannya itu rasa belum konsisten karena masih baru, lalu pelayanan belum excellent, dan juga belum memiliki tata kelola yang baik. Selanjutnya ada opportunity atau peluang. Peluangnya sendiri sangat besar karena belum banyak yang membuka usaha sate asin di Tasikmalaya sebelumnya. Lalu selanjutnya ada threat atau ancaman. Ancamannya dikhawatirkan banyak orang yang meniru atau mencoba membuka usaha ini karena belum banyak pesaingnya. Selanjutnya, analisis segmentasi pasar. Berikut adalah segmentasi pasar dari bisnis Sate Asin Pedas Alfi ini, yaitu geografi di Indonesia, Jawa Barat, Tasikmalaya, dan Desa Panglayungan, Kecamatan Cipedes. Demografi, sate pedas asin ini dapat dibeli oleh semua kalangan, yaitu laki-laki maupun perempuan dari usia anak-anak, remaja, dewasa, sampai usia tua. Lalu psikografis, tujuannya untuk kalangan kelas menengah ke atas, mulai dengan gaya hidup biasa sampai mewah, dan masyarakat yang menyukai makanan praktis siap saji. Selanjutnya target pasar. Target market sate asin pedas ini adalah untuk semua masyarakat, khususnya yang berada di Tasikmalaya. Strategi bauran pemasaran. Yang pertama, produk sate ayam dan sate kulit dengan aneka varian seperti asin pedas manis, asin pedas, dan juga original. Lalu price-nya itu 18.000 per porsi. Lalu place-nya, penentuan lokasinya yaitu Jalan Dr. Sudarjo nomor 103, Simpang 5, Tasikmalaya, depan Bakso Firman. Selanjutnya ada promotion, media sosial, door to door, dan mengutamakan promosi beberapa influencer dan juga selebgram. Oke, selanjutnya ada aspek keuangan. Aspek keuangan terdiri dari aktivitas tetap, unit, harga, dan juga jumlah. Yang pertama ada gerobak 1 unit dengan harga 3.500.000 dan jumlahnya 3.500.000 juga. Selanjutnya ada meja 5 unit
dengan harga Rp3.450.000, jumlahnya menjadi Rp3.450.000. Selanjutnya ada kursi dengan 20 unit, harganya Rp1.381.000, jumlahnya Rp1.381.000 juga. Selanjutnya ada pemanggang, satu pemanggang dengan harga Rp300.000, berjumlah Rp300.000 juga. Lalu selanjutnya ada rice cooker yang berjumlah 1 unit dengan harga Rp500.000 dan jumlahnya Rp500.000 juga. Selanjutnya ada gelas 15 unit dengan harga Rp15.000, jumlahnya Rp15.000 juga. Selanjutnya ada sendok dan juga garpu terdiri dari 30 unit, berjumlahkan Rp20.000. Dan selanjutnya ada peralatan logistik lainnya. Peralatan logistik lainnya itu berharga Rp600.000 dan jumlahnya Rp600.000. Selanjutnya ada jumlah total. Jumlah totalnya itu senilai Rp9.766.000. Baik, selanjutnya adalah aspek operasional. Aspek operasional kadang disebut juga sebagai aspek produksi. Hal-hal yang akan dibahas pada aspek ini mencakup kegiatan produksi, lokasi, dan bahan baku. Kegiatan ini akan terlaksana jika sebuah usaha sudah menentukan produk apa yang akan diproduksi setelah melalui riset pemasaran terlebih dahulu. Kita akan membahas satu persatu unsur aspek operasional yang ada dalam rancangan bisnis. Aspek operasional yang pertama adalah produksi. Merupakan suatu makanan yang mudah diterima oleh masyarakat setempat. Selain mudah diterima oleh masyarakat, sate juga makanan pendamping nasi yang cukup terjangkau untuk segala kalangan. Selain itu, sate juga adalah makanan khas Indonesia yang aslinya berasal dari Pulau Madura. Kedua adalah keunggulan. Keunggulan dari produk sate asin yang kami paparkan adalah sate kami memiliki 3 bumbu varian yang berbeda. Berbeda pada umumnya dengan sate-sate lainnya yang menggunakan bumbu kacang, sate asin kami ini terbuat dari bumbu merah dan bumbu original. Dengan mempunyai bumbu yang berbeda itulah yang membuat keunggulan produk kami. Yang ketiga adalah nilai dan manfaat. Nilai yang kami tawarkan dalam sate asin adalah melestarikan makanan asli Indonesia, dan manfaatnya selain membuat kita kenyang, produk kami menawarkan manfaat untuk mencegah rasa lapar yang datang secara tiba-tiba. Lalu yang keempat adalah fungsi produk. Sate asin berfungsi sebagai penghilang rasa lapar. Selain itu, sate asin juga berfungsi sebagai pemuas orang yang menyukai makanan dengan rasa yang pedas dengan beberapa varian yang sangat ikonik tentunya. Lalu yang kelima adalah lokasi. Untuk cabang pertama, lokasi kami terletak di Jalan Dr. Soekarjo nomor 103, Simpang 5, Kota Tasikmalaya. Dan bulan depan kami akan membuka cabang yang kedua di Jalan Siliwangi depan Universitas Siliwangi. Lalu selanjutnya adalah aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari analisis penjualan usaha sate asin pada Salvi. Dalam menjalankan usaha sate asin ini dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatan yang berlangsung sesuai dengan apa yang diharapkan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Perusahaan ini beroperasi setiap hari di hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerja yaitu dimulai pukul 4 sampai dengan pukul 10 malam. Analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja yaitu 5 orang karyawan dalam bidang pembuatan sate asin, 1 orang karyawan dalam bidang pemasaran, 1 orang dalam bidang akuntan, dan 3 orang memasak. Untuk upah awal per bulan karyawan masing-masing senilai Rp1.000.000 per orang. Jika penjualan tinggi maka karyawan akan mendapatkan bonus. Lalu yang selanjutnya adalah analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Berhubungan dengan analisis kebutuhan tenaga kerja yang membutuhkan karyawan pada beberapa yaitu bidang pembuatan, bidang pemasaran, dan bidang akuntan. Lalu yang selanjutnya adalah analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi ini terdiri dari pemilik, bagian keuangan, bagian operasional, bagian marketing, dan karyawan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rivial, kepadanya dipersilakan. Untuk aspek ekonomi terbagi jadi 2, yaitu ada dampak positif ekonomi dan dampak positif sosial. Untuk dampak positif ekonomi adalah menambah pemasukan keluarga dan membantu perekonomian keluarga, namun tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat usaha yang akan dijalankan ini sukses bisa menjadi sumber pemasukan pertama. Yang kedua adalah dampak positif sosial. Usaha sate asin pedas Alfi ini diterima oleh masyarakat, mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki usaha kecil-kecilan di rumah akan memiliki banyak waktu bersama keluarga atau teman. Di sini ada aspek sosial dan politik. Aspek sosial pada usaha atau bisnis sate asin pedas Alfi ini bermanfaat antara lain yaitu
membuka lapangan kerja baru, di mana tentunya usaha atau bisnis sate asin pedas Alfi ini pasti memerlukan tenaga kerja untuk menjalankan usahanya. Lalu ada meningkatkan mutu hidup, di mana dengan adanya usaha ini dapat mengurangi pengangguran dan masyarakat sekitar dapat turut terbantu dengan adanya usaha ini. Lalu pengaruh positif, di mana tentunya usaha ini dapat menjadi salah satu pilihan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makanan. Lalu ada melaksanakan alih teknologi, di mana usaha atau bisnis sate asin pedas ini dapat menggunakan metode pembayaran secara digital, sehingga budaya digital di masyarakat dapat meningkat. Selanjutnya yang terakhir, usaha atau bisnis sate asin pedas Alfi ini juga membawa dampak positif bagi dunia kuliner, di mana kuliner khas Nusantara dapat terus dilestarikan dan dimanfaatkan secara peluang. Aspek sosial dan politik. Aspek politik pada usaha atau bisnis sate asin pedas Alfi ini antara lain yaitu usaha ini akan memiliki hubungan dengan kebijakan pemerintah, di mana kebijakan mengenai pajak, ketenagakerjaan, program ekonomi, subsidi ekonomi, dan lain-lain tentu akan berpengaruh sedikit banyaknya terhadap keberlangsungan usaha. Untuk aspek AMDAL, sate asin ini merupakan usaha yang belum memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan tidak memerlukan analisis dampak lingkungan, di mana usaha atau bisnis sate asin pedas ini bukanlah merupakan usaha yang mengeksploitasi sumber daya alam, merubah landscape atau bentuk tanah, kegiatan yang dapat menyebabkan polusi emisi atau degradasi lingkungan, kegiatan yang dapat memberikan pengaruh terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial, atau lingkungan buatan, kegiatan yang dapat mengganggu preservasi sumber daya alam dan atau perlindungan cadangan budaya. Slide selanjutnya adalah kesimpulan sate asin pedas Alfi adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner atau makanan yang menawarkan sate yang memiliki cita rasa yang berbeda dengan sate yang lainnya dan harganya juga terjangkau. Promosi yang dipakai pada bisnis sate asin pedas Alfi ini dengan menggunakan media sosial, door to door, dan mengutamakan promosi ke beberapa influencer dan juga selebgram di Tasikmalaya. Usaha sate asin pedas Alfi ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyak masyarakat yang berminat dengan makanan siap saji seperti sate ini. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang baik setelah melakukan analisis dari aspek hukum, pemasaran, keuangan, operasional, manajemen, dan organisasi, serta aspek ekonomi sosial dan budaya. Dapat disimpulkan bahwa bisnis sate asin pedas ini layak untuk dijalankan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.